Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OIF UMSU buat sahabat Astro dimanapun Anda berada. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki podcast OIF UMSU yang pada episode 20. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang aktivis, seorang tokoh pemuda di Sumatera Utara. Beliau merupakan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sambut Abangda Muhammad Arifuddin. Assalamualaikum Abangda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Roy. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Jadi sahabat Astro, sebenarnya cukup panjang cerita diskusi kita dengan Bang Arif sehingga sampailah pada podcast ini. Itu kalau nggak salah ada dari beberapa bulan yang lalu Bang Arif ya kita ketemu. Ada dari Ramadan kayaknya. Dari Ramadan kemudian kita cerita-cerita. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dan beliau juga hari ini luang dan akhirnya bisa yang pertama Bang Arif ya. Iya. Datang di OIF UMSU baru ini. Aduh, kalau nggak karena IMM payah kita naik kemarin kan. Betul Bang. Baik, tema podcast kita kali ini yaitu dewasa menyikapi perbedaan pandangan astronomi. Tapi sebelum itu perlu sahabat ketahui bahwa Bang Arif ini akrab dipanggil dengan Bang Arif Bone. Nah, sebenarnya saya sangat penasaran dengan hal ini dan tepat sekali momennya ketika dalam podcast ini kita akan tanyakan kepada Abangda Muhammad Arifuddin apa sebenarnya arti atau makna dari Arif Bone itu. Bagaimana Bang Arif? Siap. Ya, sebenarnya kalau nama yang sekarang ini bukanlah nama yang diberikan ibu saya ketika lahir, Roy. Jadi nama saya dahulu itu Muhammad Arif Eka Putra, tapi karena sakitnya, barangkali kepercayaan masyarakat masih ada begitu, jadi diganti nama dengan Muhammad Arifuddin Bone. Kemudian kalaupun di KTP sebenarnya tidak ada bonenya, tapi beberapa masa kemarin ketika orang tua saya balik ke kampung asli yang memang darah Bugis, ternyata ada nama Bone yang disematkan di belakang nama. Itu pada dasarnya adalah nama daerah, tapi karena kita tidak di daerah asli disematkan namanya dari belakang. Kemudian kalau panggilan orang Bugis itu kan biasa ada Daeng Arif gitu, tapi kalau di Sumut ini ada juga yang namanya itu ternyata di nama Daeng itu disematkan di belakangnya, misal Muhammad Arifuddin Daeng. Ada juga yang kayak gitu kadang. Jadi nama itu seanggap barangkali bisa disebut marga ke depan, tapi itu awal mulanya adalah karena itu menyematkan nama daerah. Oh, ini dari Bone gitu. Itu dia. Dari Bugis, dari Sulawesi Selatan. Oke, baik. Jadi sahabat AIF sudah jelas ya. Jangan lagi kita dengar ketika nanti ada sahabat OIF yang bermain di mengunjungi Instagram IMM Provinsi Sumut, jangan lagi katakan Bang Arifuddin to the bone, jangan, karena sudah dijelaskan ya To the bone. makna bone di belakang nama panggilan Bang Arif itu. Baik, sahabat Astro, harus kita akui bahwa dalam setiap hal selalu ada perbedaan pandangan. Ada yang pro, ada yang kontra dalam skup pembahasan apapun, dalam kegiatan apapun, banyak sekali yang terjadi perbedaan. Nah, khususnya di astronomi mungkin banyak di antara kita yang sering mendengar terdapat perbedaan-perbedaan antara pendapat si Anu, si Fulan, si A ataupun si B itu lazim terjadi atau biasa. Nah, pertanyaan kami, kalau pada Abangda Arif, apa kira-kira perbedaan atau pemahaman Abangda yang cukup berbeda daripada pandangan pandangan astronomi pada umumnya gitu? Ya, kalau saya pribadi adalah tentu hanya berdasarkan dari apa pengalaman yang kita rasakan dan yang kita baca, tentu begitu. Betul. Saya kenal Roy ini adalah anak pondok pesantren juga. Betul. Begitu. Saya juga pesantren. Dan Bang Arif juga anak pesantren. Santri. 6 tahun juga di pesantren, tapi itulah keunggulan kita yang memang dari dahulu itu barangkali membahas ayat itu dengan barangkali agak lebih dalam ya. Betul, kita bilang lebih dalam dengan banyak tafsir-tafsir yang kita dapati dari penjelasan ustadz-ustadz kita. Betul. Jadi saya meyakini bahwa ternyata astronomi itu sangat diadopsi dan sangat informasinya paling banyak itu dari Al-Quran. Betul. Mudah-mudahan betul ya. Karena kalau salah malu juga saya. Tapi menurut saya itu paling banyak itu diadopsi dari Al-Quran, sumber-sumber pengetahuan itu. Jadi tinggal lagi sedang
kalaulah memang yang paling besar itu adalah di Al-Quran, berarti memahami Al-Quran itulah yang barangkali di ujung, di hilir akan menjadi perbedaan pemahaman astronomi. Iya betul. Nah, saya meyakini bahwa perbedaan astronomi ini kadang tidak semua dipelajari oleh semua kalangan ya, khususnya anak muda. Apalagi kita di kalangan mahasiswa lah, baik pasca sarjana maupun yang masih menyelesaikan studi S1. Kalau perbedaan yang paling mencolok ya saya pikir belakangan karena banyak teori-teori yang menggambarkan bahwa bentuk bumi dan lain-lain. Tapi kalau saya pribadi memang lebih masuk akal dengan penjelasan bumi itu dengan secara bentuknya yang datar, walaupun itu tidak harus juga saya buktikan dan saya harus perdebatkan dengan orang, karena sejak dahulu kan juga kita belajar bumi itu adalah bulat ya. Tapi yang paling penting dalam astronomi itu bukan itu kan, bukan bentuk bumi kan. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita yang umat muslim, apalagi pemuda muslim itu memahami astronomi, bahwa itu kaitannya dengan iman kita. Iman itu kan jalannya bisa melalui ibadah, yang kita bisa bersalahan kalau astronomi kita pandangannya salah, mungkin kita memandang ibadah kita juga mungkin ada yang keliru mungkin. Untuk bahasanya ilmu falaknya lah. Ilmu falak, betul, ilmu falak. Karena ilmu falak ini kita yang pesantren pun juga kayaknya nggak pernah belajar ilmu falak ya, walaupun ilmu falak secara ini ya, secara umum. Tapi kalau kita diskusi-diskusi ataupun sangat jarang. Sangat jarang. Setahu Roy itu kalau pesantren yang belajar ilmu falak itu, kalau Roy nggak salah cuman ada di Purbabaru, Mandailing. Nah, Mandailing Natal, cuman itu. Kita bukan alumni sana pula dua-duanya. Dan kebetulan kemarin ada yang magang dari Yayan Lok Sumawe, dan notabene dari mahasiswanya itu alumni dari apa? Purbabaru. Dari Purbabaru itu. Wah. Baik, oke. Benar yang kata Bang Arif bahwa ya lazim memang terdapat perbedaan pandangan ya, tinggal lagi buat apa kita ribut bahkan sampai bertengkar tentang perbedaan itu. Ya wajar saja karena setiap orang juga menilai atau memahami sesuatu itu berdasarkan pengalaman dan apa yang ia alami sendiri gitu. Benar. Nah, bagaimana ketika kita berbeda pandangan namun tetap bersama ya? Kalau dari sisi astronom dan orang-orang yang sudah mendalami bahkan expert dalam bidang ini, mereka semua mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, namun kalaupun ada yang memahaminya berbeda dan tidak hanya datar, ada juga yang segitiga dan ada yang mengatakan bahkan bentuk-bentuk lainnya itu ya, setiap orang memiliki pendapat masing-masing dan manusia adalah insan atau makhluk yang berpikir, Bang Arif ya. Betul. Nah, selain dari bentuk bumi, mungkin ada kira-kira pandangan Bang Arif yang ya kalau kita bilang mungkin kontra dengan pandangan astronom pada umumnya. Apa ya, kalau yang kontra pada pandangan astronom secara umumnya adalah mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan benda langit itu ya memang itu, artinya sudah plek lah, inilah dia yang menciptakan. Tinggal lagi yang membuat perbedaan itu adalah cara kita memandang itu, karena itu kan didasari dan dipengaruhi dengan teknologi, dengan keyakinan dalam, karena itu urutannya adalah untuk melaksanakan ibadah kita. Jangan sampai kita menyimpang, karena saya sebagai pimpinan Orto Muhammadiyah itu sangat bersyukur sekali kita punya kampus yang mampu, barangkali jurusan ilmu falak ya sudah terbit SK-nya tahun ini insyaallah. Artinya kita akan mampu mendidik masyarakat itu dengan pengetahuan yang resmi di dalam pendidikan dan kampus. Artinya mudah-mudahan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu. Legal standingnya udah ada. Legal standingnya ada karena ada jurusannya. Betul. Kalaupun apa kan bisa diperdebatkan di dalam ilmiah kan, karena itu di bawah naungan kampus. Ya saya bersyukur sekali, dan satu-satunya juga yang punya fasilitas juga kita UMSU yang hanya punya ini pula di Pulau Sumatera barangkali atau bahkan. Tentu perbedaan ini yang paling mencolok bagi saya itu adalah yang mempengaruhi sifatnya ibadah. Betul. Seperti penanggalan untuk waktu sholat barangkali tidak banyak perbedaan, tapi penanggalan waktu untuk mulai ibadah yang lain seperti hari Lebaran, Idul Fitri itu relatif berbeda memang. Itu relatif berbeda.
Ya kalau saya masih itu saja. Tapi yang paling mendasar bukan itunya yang berbeda, tapi cara pandang pengetahuan itu. Kalaulah tidak berani menggunakan teknologi, tentu pandangannya akan terbatas. Betul, betul. Itu maksud saya. Kan kita di sini berpandangan bahwa makna ruqyat atau melihat itu tidak hanya dengan menggunakan mata, Ya. tetapi juga menggunakan teknologi. Karena ya ironi memang kita memang dan menyadari sangat bahwa konsep optik itu kan sudah lama ditemukan dan notabene penemunya adalah ilmuwan muslim. Namanya kalau Bang Arif pernah dengar itu Ibnu Al-Haytham. Dan beliau itu merupakan 100 orang yang paling berpengaruh dan berkontribusi terhadap pertumbuhan sains modern. Luar biasa ya. Dan itu tercatat di PBB sampai hari ini. Tapi bukan warga Denai ya? Bukan warga Denai. Dia Timur Tengah lah. Timur Tengah ya. Belum Denai. Luar biasa. Baik. Bang Arif, kemudian ada inilah pertanyaan selanjutnya. Perbedaan perbedaan selalu ada. Perbedaan itu ada di mana-mana dalam hal apapun. Dan bagaimana sebenarnya apa saran Abangda Muhammad Arifuddin ini agar kalaupun kita berbeda itu tidak berpecah begitu. Nah, bagaimana saran Abangda agar kiranya walaupun berbeda pandangan itu tidak berkonflik, khususnya lah kalau kita kan selalu dengar dari dulu antara pemahaman teori bumi datar dan teori bumi bulat itu selalu rentan konflik. Oh gitu. Bahkan pernah kita adakan diskusi mengenai hal yang serupa, apakah bumi ini bulat atau datar. Itu Zoom kita dicoret-coret sama kalau menurut saya hari itu kemarin itu dicoret-coret sama orang yang memahami bumi flat earth. Oh, flat Karena earth. mereka nggak setuju. Wah. Sehingga Zoom kita itu kemarin itu sempat diganggu gitu. Jadi acaranya tidak berjalan. Kira-kira bagaimana saran Abang Arif agar walaupun kita berbeda pandangan tapi tidak berkonflik gitu. Oke. Ya itu tadi karena kedewasaan kita. Mungkin kita dewasa Roy karena Betul, kita barangkali tamat SD SMP itu sudah membahas karena itu tadi saya buka diskusi ini dengan bahwa sumber paling besar astronomi itu menurut saya adalah dari Al-Qur'an. Betul. Jadi kalau cara memahami Al-Qur'annya itu tingkatannya berbeda-beda, tentu kedewasaannya juga pasti akan berbeda-beda. Makanya barangkali kalau kita itu tidak masalah sebenarnya dengan itu ya. Karena itu di ranah diskusi kan. Dan sebelum perbedaan pandangan astronomi itu kami lah tentunya dengan Bang Arif sudah diskusi panjang ini sudah menemui banyak sekali perbedaan pandangan di antara fikih, bahkan Iya, sekalipun hukum, bahkan tafsir Al-Qur'an sekalipun itu sangat banyak begitu Bang Arif. Betul. Jadi kita sudah terbiasa dengan firqah itu Bang Arif. Dengan cabang-cabang itu juga ada. Tapi sebenarnya begini, kalau saya sebenarnya dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman saya sampaikan kalau bahwa keyakinan saya bentuk bumi itu adalah datar barangkali. Tapi Ada pernah yang mencemooh. iya, banyak juga ya. Tapi kan saya juga nggak mau jadi duta, Betul. nggak mau jadi duta bumi datar. Saya juga nggak mau. Betul. Karena begini, banyaknya beredar pemahaman dan video-video tentang konspirasi bumi datar itu ada dampaknya ternyata, Roy. Apa itu? Dampaknya ternyata kalau mengikuti itu dengan serius dan itu akan hanyut kita dalam pandangan bahwa skeptis lah. Pada pandangan skeptis dan pesimis lah. Artinya seolah di dunia ini kita ya udahlah memang sudah sistemnya sudah terbentuk dengan jahat, ngapain lagi kita harus kerja di bank, kemudian kita harus jadi pengusaha cukup segala hidup aja gitu ya, karena sistemnya sudah jahat. Nah, itu kan artinya menimbulkan mental pesimis. Betul. Sehingga apalagi yang mau kita buat karena sudah semuanya begitu. Iya. Nah, tapi dalam diskusi yang perlu diambil adalah ternyata memahami Al-Qur'an itu dengan cara yang berbeda. Kalau saya meyakini pondok saya juga pondok untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi, nanti boleh di cross check ini ayatnya berapa ya kan. Sesungguhnya Allah bagi orang-orang yang mendustakan ayat kami, innalladzina kadzabu bi ayatina la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan bagi mereka abwaabas sama, pintu-pintu langit, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai dengan unta masuk ke dalam lubang jarum. Wow.
Artinya sarkas yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan? Ketika berbicara tentang ancaman bahwa siapapun yang mendustakan ayat-ayat kami nggak akan masuk surga, nggak akan dibukakan pintu-pintu lagi sampai dengan unta masuk ke dalam lubang jarum. Masukkanlah unta itu kalau sanggup, kan gitu kira-kira. Betul. Kan Allah kira-kira gitu ya, sarkas ya. Sarkas ya. Nah, sarkas. Tapi ketika dalam ayat-ayat penciptaan, saya memahami bahwa Allah itu berbicara dengan tegas dan lugas. Ya ketika dihamparkan ya udah hampar sebagaimana hamparnya ambal, tikar gitu. Kemudian ketika Quran surah At-Tariq itu menyampaikan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar. Dari mana air mani yang terpancar itu? Dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Wah, ternyata sampai sedetail itu Tuhan berbicara tentang penciptaan. Nah, jadi kalau dampaknya daripada perbedaan ini di kalangan kaula muda, saya kira balik lagi ke pembahasan kita itu, yang perlu disikapi itu adalah cara berpikir dan cara pandang yang baru. Iya. Oh, ternyata kita melihat dari sisi sebelah sini bisa jadi iya ya pertimbangannya ya. Kemudian dari sisi yang sebelah sini bisa jadi iya ya pertimbangannya. Ya, dan tentunya harus dengan kepala dingin Bang Rip ya. Iya, jangan emosian, jangan gotokan ketika juga. kita habis makan daging rendang yang banyak terus kita diskusi tentang bumi flat earth ini ya bisa berantem ya Bang Nggak Rip ada ya. gunanya. Betul. Hanya saja untuk sekedar menambah wawasan dari segi dimana yang tidak dipubliskan dari yang apa sudah kita pelajari. Oh, ternyata dunia itu bekerja tidak seperti apa yang kita lihat, itu saja. Agar kita lebih bijak dan satu keyakinan yang saya pandangi ketika perbedaan itu saya pelajari, ternyata kita mulai sekarang ya saya memandang uang hanya sekedar uang, kemudian memandang pekerjaan ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu saja. Nggak mesti harus ini semuanya kita ambil dengan bentuk kepuasan mandiri, karena kita juga ekonomi syariah ya, ada pemahaman bahwa itu kemakmuran itu adalah memudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijak sekali saya. Nanti kita buat potongan-potongan under 1 minute biar di post di Instagram gitu nanti. kan, aduh. Oke, Bang Arif, Bang Muhammad Arifuddin ini sahabat OIF merupakan seperti yang saya katakan di prolog tadi, salah satu tokoh pemuda yang sangat aktif di Sumatera Utara. Beliau juga banyak sekali kegiatan yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan. Saya ingin meminta tips lah atau saran Abang dan Muhammad Arif, kira-kira bagaimana dunia astronomi atau khususnya OIF UMSU ini agar lebih baik lah. Baik ini dalam artian lebih dikenal oleh masyarakat, gaungnya lebih luas lagi. Kira-kira seperti itu, Pak Arif. Oke. Yang pertama saya mengapresiasi dan sangat gembira sekali ya ketika Ramadan atau tahun baru kemarin ya kalau nggak salah. Lebaran Idul Fitri kemarin. Yang Pak Wali Kota Medan hadir kemari dan menyaksikan bagaimana rukyat itu dengan fasilitas itu dimiliki oleh UMSU. Iya, betul. Artinya UMSU sendiri sebagai instrumen yang dimiliki Muhammadiyah secara dakwah besar itu, saya bangga bahwa ternyata yang menggunakan dan kebermanfaatan OIF UMSU ini tidak hanya sebatas untuk kita yang warga Muhammadiyah. Tidak, bahkan di dalam skup nasional sekalipun kita ini salah satu pos rukyat hilal. Iya, pos rukyat hilal. Artinya dari beberapa titik yang ada di Nusantara. Betul. Artinya kan kita bangga bahwa fungsi kita hadir di sini, OIF ini terus mengkontribusikan pemikiran, mengkontribusikan tulisan-tulisan, pandangan dan lain sebagainya itu bermanfaat untuk segala level masyarakat dengan tidak terbatas oleh ormas-ormas tertentu. Bahkan Pak Wali juga hadir kemari melihat. Dan yang pertama saya ingin sampaikan dan harapan kita adalah bahwa bagaimana nanti setelah terciptanya dan sudah berjalan jurusan ilmu falak itu hadir di UMSU, tentu itu akan menjadi nuansa baru bahwa sosialisasi pemahaman tentang astronomi Islam itu bisa lebih masif. Kemudian yang kedua adalah
memang sifatnya tempat ilmu falak ini kan cukup tinggi ya. Iya. Artinya di atas gedung ini Betul, kan. betul. Di atas gedung puncak lantai 7. Kalau bisa ada lantai 12, kita di lantai kalau 12. bisa ada lantai 12, lantai 12. Nggak bisa juga masyarakat lewat nampak Iya, kan iya, begitu. Artinya Pelangnya di bawah ada. pelangnya di bawah ada, tapi nggak tahu kita di mana dainya kan. Oh, iya, iya, iya. Artinya kita berharap bahwa OIF UMSU ini terus mendistribusikan, Iya, iya, mensyiarkan dan syarat-syaratkan podcast begini saya sangat bahagia sekali dan kewajiban kita IMM juga harus mempromosikan dan menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa UMSU hari ini dan OIF UMSU ini ilmu falak Islam ini astronomi Islam ini harus dipelajari oleh banyak kaula muda. Kenapa kaula muda yang harus banyak pelajari? Karena yang ribut-ribut terkait dengan perbedaan astronomi itu Biar biasa ngerti. orang muda. Betul. Jadi kalau sudahlah terpangkas kaula muda umur daripada 20 sampai dengan 15 ini semuanya familiar dengan perbedaan-perbedaan ini, sehingga harapannya 5 tahun ke depan perbedaan-perbedaan nggak ada lagi yang muncul di permukaan sosial media. Itu harapan Dan itu tugas kita juga, Betul, tugas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan ilmu falak ini ternyata bisa dipelajari dan bisa dibuktikan lihat sendiri di Observatorium Ilmu Falak Universitas. Ya. Luar biasa. Itu saya pikir. Ya. Masuk ya. Masuk Bang. Maka nanti sahabat OIF, Bang Arif sudah juga merancang beberapa kegiatan yang nanti ke depannya akan OIF UMSU dan IMM Sumut akan bergandengan bersama ya Bang. Mudah-mudahan. Dalam beberapa kegiatan insya Allah. Terus pantengin media sosial OIF UMSU. Siap. DPD IMM Sumut juga. Iya, sekalian juga. Nanti kita sertakan linknya di deskripsi YouTube. Jangan lupa subscribe dan komen. Oke, nah itu dia tadi jawaban dari abang dan kita. Di situ juga disampaikan Bang Arif dari pengalaman beliau, dari pandangan beliau juga tadi dijelaskan sangat luar biasa. Intinya tadi kita harapannya dalam beberapa tahun ke depan perbedaan pandangan itu kalau bisa sudah tidak ada, dan kita harusnya lebih arif, itu nama Bang Arif kan, bijaksana dengan perbedaan pandangan dan seyogyanya kita menemukan titik temu agar ya tentunya demi kemaslahatan kita bersama, begitu Bang Arif ya. Baik Abang Da, kita mungkin ada lagi pertanyaan mungkin yang terakhir. Bagaimana menurut Abang Da agar generasi muda itu lebih melek atau lebih melek dengan astronomi atau ilmu falak? Karena sebenarnya ilmu falak ini sangat erat kaitannya atau sangat penting posisinya karena menyangkut ibadah. Artinya apa? Ketika kita memahami ilmu falak ini tentu kaitannya dengan awal waktu sholat, terus penanggalan waktu hijriyah dan lain-lain sebagainya. Bahkan ketika kita mengamati bintang, itu ada bintang yang biasa digunakan oleh pelaut itu sebagai indikator untuk menunjukkan arah, termasuk juga untuk menentukan arah kiblat. Ada dia bintang Al-Nilam, Al-Nitak dan lain sebagainya. Ada beberapa yang digunakan oleh seorang pelaut itu untuk menentukan titik koordinat untuk beribadah, yaitu kiblat gitu. Bagaimana kira-kira menurut Bang Arif agar anak muda itu lebih melek dan akrab lah dengan astronomi karena kaitannya dengan ibadah sangat luar biasa? Iya, sebenarnya kalau bagaimana cara anak muda biar bisa melek terhadap suatu hal apapun, sebenarnya nggak ada hambatan untuk anak muda itu bisa mengakses informasi apapun, karena anak muda itu punya fasilitas jejaring internet dan jejaring apapun yang bisa diakses sebenarnya. Tapi tinggal lagi dianya yang mau atau tidak, ya kan? Oke. Nah, yang menjadi instrumen penting adalah seperti kita yang aktif di kegiatan seperti mahasiswa Muhammadiyah, kemudian organisasi-organisasi Cipayung barangkali, atau organisasi daerah, organisasi mahasiswa daerah. Artinya ini kan akan menjadi promotor. Betul. Perbedaan itu dari segi mahasiswa ataupun dari segi yang masih muda itu barangkali kalau bukan karena organisasi sehingga dia biasa berpikir untuk perbedaan ini sebenarnya yang mana yang benar dan mana yang salah, itu mungkin sama mereka mau ada yang beda juga mereka nggak tahu, barangkali ada yang beda. Bahkan ada yang nggak peduli. Nah itu maksud saya, artinya barangkali bisa jadi ada yang nggak tahu, ada yang beda gitu. Iya. Kok ada yang beda ya? Betul. Gitu. Nah barangkali hal yang seperti ini bisa kita koreksi bersama apa sebenarnya kendalanya itu, sehingga
bagi mereka itu nggak peduli untuk kita ini berbeda soal penanggalan hijriah dan lain segala macam. Padahal itu sangat prinsip, ya kan? Dan dengan kaitan dengan ibadah begitu. Ya, kaitannya dengan ibadah. Ibadah itu kan sudah ada saklek ukurannya. Iya, betul. Jadi kalau di luar daripada ibadah ini, ya seharusnya kan ini dipertanyakan kenapa. Barangkali juga ternyata nggak tahu, ternyata ibadah ini bisa di luar daripada ini dianggap fleksibel. Biasa kan anak muda kan menganggapnya seperti itu. Iya. Tapi kalau bagaimana caranya supaya bisa tersiarkan lagi kepada kaula muda itu, ya saya kira ini learning by the way lah ya. Betul. Gak bisa langsung saklek kita membuat kegiatan besar, parade besar terkait dengan ilmu falak sehingga masyarakat itu bisa familiar dan antusias dengan kita. Saya kira juga untuk menghilangkan perbedaan itu nggak bisa, karena itu adalah rahmat ya barangkali. Sehingga kalau nggak ada perbedaan itu kita nggak bisa, nggak seru juga, nggak bisa termotivasi untuk menciptakan ruangan sebagus ini, untuk menciptakan apa yang kita yakini benar. Betul. Bahkan perang dunia waktu perang dingin itu, Bang, itu memang kita lihat secara historis mungkin persaingan antara bangsa-bangsa. Tapi di balik itu ada sesuatu yang luar biasa, apa? Sains jadi maju. Nah, iya. Betul. Karena semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan dan berangkat ke luar angkasa. Keluar angkasa. Betul. Nah, artinya perbedaan itu kita pertajam juga nggak apa-apa kalau memang tujuannya sehat. Dalam sehat. Betul. Tapi di lingkup kampus ya. Akademis, betul. Iya, akademis. Karena kalau pertajam di sosial media kan payah. Betul. Diskusinya apalagi di negara plus 62 yang netizen maha benar ya. Itu. Jadi kalau saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, kalau yang punya pandangan terkait dengan astronomi, walaupun sangat jarang sekali diskusi astronomi ini di kalangan kaula muda, ngopi, minum sangir. Jadi menurut Anda bagaimana bintang ini? Nggak gitu pembahasannya. Itu tapi apa sebenarnya yang jadi prinsip adalah bahwa ketika kita IMM Sumut mempromotori bahwa kita yakini benar karena kita punya fasilitas dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita itu sudah tuntas dari segi penanggalan dan apa aja, dan mungkin pasti Nabi Muhammad tidak membiarkan kita berdebat ini di ujung ujung masa periode sudah di 1400 Hijriahan ini masa nggak tuntas. Dan kita yakini Nabi Muhammad pasti tuntas mengajarkan itu. Makanya hari ini OIF UMSU punya fasilitas sehingga kita bisa melihat dengan teknologi walaupun pakai dengan mata, ya kan? Iya. Baik, Abangda Muhammad Arifuddin yang telah mengemukakan pendapat dan pandangan beliau yang sangat luar biasa. Memang ada lagi hal yang sangat menarik terkait dengan astronomi ini. Memang seperti yang dikatakan Bang Muhammad Arifuddin tadi, bahwa sangat banyak masyarakat yang tidak familiar bahkan buta informasi tentang astronomi. Nah, memang kita akui bahwa berkonflik itu tidak baik kalau cenderung terhadap persekusi bahkan. Nah, tapi ada satu hal dari teori konflik bahwa akan ada relasi atau hubungan baru yang tercipta pasca konflik. Misalnya apa? Orang yang tidak tahu informasi tentang astronomi, ketika ada perdebatan antara bumi datar dan bulat itu di warung kopi, ya kan, Bang Rip? Jadi mereka lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi tentang apakah bumi itu datar dan bulat. Bahkan mereka belajar lagi. Bahkan kami yang dari pesantren dengan Bang Arif mengkorelasikan ayat Al-Quran itu ini gimana sebenarnya, apakah betul datar ataukah betul bulat dan lain sebagainya. Atau yang dari background pendidikannya mungkin sekolah umum, dia makin lebih banyak membaca lagi gara-gara mendengar perdebatan apakah bumi itu datar atau bulat, begitu Bang Rip ya. Iya. Jadi kalau tadi disampaikan dampak negatif saya sampaikan bahwa terlalu banyak mendengar cerita konspirasi juga tak baik. Iya. Kenapa? Karena dia menimbulkan mental pesimisme. Iya, betul. Dan jadinya skeptis. Melihat dunia ini skeptis, pasrah, tidak ada upaya untuk menjadi lebih baik. Iya. Jadi itu dampak negatif ya. Tapi dampak positifnya itu adalah itu tadi, yang ternyata nggak tertarik membahas itu. Ini ada apa nih di media kok rame? Dicari, dipelajari. Oh, bisa jadi dia menghakimi pikiran orang, tapi setidaknya itu menjadi penambah sugesti lah dalam diri dia sendiri, sehingga dia mau mencari terus. Itu adalah itu adalah
bagaimana alam menyesuaikan perbedaan itu ya. Itu apa kita bilang hikmah ya, kalau Hikmah kita lah. Islam bilang itu adalah hikmah. Tapi itu tadi hikmah dari diri sendiri itu kan ada. Kalau saya memahami hikmah dari sendiri itu tadi, oh ternyata saya hadir di dunia ini ya memang betul-betul untuk khalifah fil ard. Untuk betul. apa? Mau ngapain di sini? Kerja, duit gitu kan. Memandang uang ya uang, memandang pekerjaan ya sebagai pekerjaan, tidak di hati, begitulah. Objektif menilai Iya, sesuatu. objektif menilai sesuatu itu tidak dilandaskan, disadarkan bahwa itu kepemilikan kita. Barangkali itu hikmah ya, saya sendiri yang dapat untuk bagaimana menjelaskan itu kepada diri saya sendiri. Sehingga hal-hal yang kiranya tidak berbasis sebagai hal yang sangat penting dan urgent, ya kita bisa ini nanti aja, ini nggak penting. Kita bahas yang penting-penting Betul, dulu. skala prioritas ya. Iya, skala prioritas. Jadi kita kalau nggak substansi ngapain dibahas? Betul, karena sudah mungkin ada orang yang sudah mendalami bidang itu, biarkanlah mereka melanjutkan perjuangannya begitu Bang. Iya, begitu kira-kira. Asalkan juga nggak buta informasi sama sekali Bang. Iya, Minimal nggak buta tahu-tahu informasi. permukaan ya. Ya, karena kan sudah ada bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nanti podcast DPDM Sumatera Utara juga menjelaskan ini dan ini. OIF UMSU kira-kira. Baik, sangat luar biasa jawaban dari Abang Dagita. Senang sekali, kami OIF UMSU sangat senang dengan kehadiran Kita juga senang. Ketum IMM Sumut. Siap. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu semakin kritis, makin lebih progresif lagi. Amin. Dan kedepannya kita berharap beliau menjadi pimpinan di Provinsi Sumatera Utara. Amin. Amin ya Allah. Baik, sahabat OIF dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti podcast ini hingga akhir. Mungkin nanti kalau ada di waktu yang luang lagi, kita akan buat lagi podcast lagi dengan Abang Dagita ini. Siap. Tentunya di waktu di waktu sela-sela nanti beliau yang mungkin nanti diagendakan ya Bang Pep ya. Nanti diagendakan Bang Pep, tapi jangan 3 bulan kayak kemarin Bang Pep ya. Udah mulai terpijak nih kan kaki di OIF nih, jadi udah bisa ngatur juga jadwal skala prioritas. Amin. Siap. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya host kalau ada salah kata, ada sesuatu yang tidak kurang baik atau kurang tepat. Saya meminta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.